ka, manabiyuka. Gitu kan. Masalah kau mau masuk Kristen, itu sebenarnya Allah nggak butuh itu. Kau mau masuk Kristen, kau mau murtad dari Islam, tak masalah. Bagi kami orang Muslim tuh, itu oke, terserah. Itu pilihan kau. Kalau kau merasa nyaman di Kristen, murtad deh. Karena Allah tidak butuh kita yang butuh Allah. Aku tahu kok. Tapi setiap orang mati memang ditanya, menurut bukan siapa kitabmu, apa makanya justru itu di dunia itu kita disuruh buat kebaikan untuk melakukan kebaikan. Berbuat kebaikan gimana, Sultan? Udah dibilang dosamu ditanggung orang Yahudi Nasrani kok, gimana? Sultan, kalau seandainya kamu dengarkan, Sultan dengarkan, Sultan dengar. Kalau seandainya kamu berbuat baik, ya, terus nanti tugas orang Yahudi dan Nasrani apa? Pengangguran mereka. Bukankah mereka nanti akan menanggung dosa-dosa kalian? Berbuat dosa orang yang tanggung. Tidak masuk akal. Kalian yang parah, kalian yang berdosa, Tuhan kalian yang nanggung. Lebih parah lah. Sultan, bisa saya jelaskan. Yesus itu membenarkan. Karena apa? Karena dia benar. Karena dia benar artinya orang yang bersalah tidak dipandang, tapi yang dipandang adalah Yesus yang benar. Nah, sementara kamu berbuat dosa, yang nanggung orang Yahudi dan Nasrani. Udah. Dan kalau sudah masuk kubur, rohnya sudah tidak ada lagi di dalam kubur bersama tubuhnya itu, Sultan. Kok ditanyakan di dalam kubur? Iya, kalau ditanya nanya gimana orang kumpul di dalam. Ditanya terus di dalam kubur. Kabarnya Kristen. Ya, Katolik. Itu yang mendebatkan dengan Islam. Islam Kristen. Apa kan? Kamar Baru itu Kristen Katolik ya? Iya. Ada yang mau disampaikan, Kak? Iya, maksudnya tadi kan saya dengar dari Abang Sultan itu bahwa orang yang sudah mati sudah masuk di dalam kubur, tapi masih ditanya-tanya di situ dosanya itu bagaimana, kemudian disiksa di dalam kubur. Menurut saya kan rohnya kan sudah tidak ada lagi, rohnya sewaktu kita nafas kita ini langsung diputuskan oleh Allah, kita langsung tinggal tubuh yang fana ini, rohnya langsung ya menghadap kita. Istilahnya orang agama Katolik itu adalah jembatan untuk menunggu, katanya transit, kita ke tempat transit untuk menunggu di situ 40 hari, kemudian kita dipanggil oleh Allah untuk, jadi selama 40 hari itu ya roh kita itu berdoa minta ampun terus kepada Tuhan apa yang kita perbuat. Lalu nanti kita dihakimi seterusnya itu sudah. Tetapi kalau sudah masuk di liang kubur, siapa yang mau ditanya di dalam kubur? Kakak Katolik. Iya. Oke, diulang-ulang lagi nih. Oke, sudah saya pesannya sudah ya, saya turunkan ya kamar Baru itu ya. Iya, silakan. Supaya di sini diskusi dengan Muslim dengan Kristen. Oke. Sudah, jadi beginilah Sultan, gini. Bagaimanapun bagaimanapun keadaannya dan apapun latar belakangnya si Ken ini, intinya dia itu tadinya Muslim, ya kan? Dan dia sedang dalam perjalanan menuju Kristen. Cuman dia mau masuk Kristen pun belum diterima. Mungkin ada sesuatu, ada apa yang dirasakan oleh, berarti pendetanya belum mau membaptis kan ya? Belum mau membaptis. Biasanya kalau belum mau membaptis itu ada alasan gitu loh. Jadi begini Ken, ya saya kasih tahu Ken. Jadi seorang pendeta, seorang gembala di gereja itu, kalau orang yang benar ya, pendeta yang benar, gembala yang benar, itu biasanya mereka itu punya perasa yang sangat kuat. Jadi dia itu bisa membaca hati seseorang. Apakah orang ini betul-betul tulus? Apakah orang ini betul-betul apa? Nah, mungkin ada alasan yang dilihat dari saudara Ken. Ada yang perlu dibenarkan dulu dalam hidup saudara Ken, begitu. Karena
kalau mau dibaptis itu betul-betul harus bertobat. Hidup lama itu ditinggalkan, kemudian hidup yang baru sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Seperti itu. Hidup kudus sebagaimana yang dituntut oleh Bible itu sendiri. Seperti itu, Ken. Makanya kamu kalau mau jadi Kristen, ya jangan cuma asal-asal jadi Kristen gitu loh, Ken. Iya, oke. Ya, harus tulus dari hati kan mau masuk Kristen. Coba Ken. Bisa Ken? Ngapain on cam? Nggak bisa, dia belum bisa nyalakan kamera. Itu Osten. Coba aku on cam ayo, on cam kita berdua. Emang kau pengen gini, kalau kau bikin persaksian, emang kau pengen ini. Enggak, dia belum bisa nyalakan kamera, Sultan. Kamera dia belum bisa jadi buka. Pengikutnya cuma berapa orang. Dia tidak bisa dipercaya nantinya. Oke, gini aja, Ken. Dia nggak difitnah lagi, Ken. Coba kamu bacakan satu surat yang biasa kamu masih Islam. Silakan, Ken. Oke, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang itu tidak bisa patokan, kau pun juga dapat. Enggak, Sultan, kau kayak gini sudah orangnya kau udah lain nih, sudah nggak bisa. Oh, jangan kau dengan aku, Bukan, sudah tata cara sholat sudah dijelaskan, surat An-Nas sudah dibacakan, bacaan ini. Coba, Ken, apa namanya? Ini, sholawat gimana, Ken? Coba, Ken, sholawat. Oh, saya enggak, kalau saya kan memang peneliti Quran. Iya, berarti kan ada bedanya, kan ada itu perbedaan dari Islam dan Kristen. Kau pun hafal. Enggak, saya. Oke, coba kamu buat pertanyaan gini, Ken. Itu, dengar dulu. Perbedaannya itu syahadat. Oke. Kalau jangan suruh dia syahadat, orang dia juga percaya sama Muhammad, kok gimana? Dia udah nggak percaya sama Muhammad, gimana sih kamu? Ya makanya kau dengar dulu. Dia kan belum masuk Kristen, masih OTW. Iya, tapi dia sudah meninggalkan Islam. Bayang-bayang dia. Dia sudah meninggalkan Islam kok, gimana kamu tuh? Jangan kamu suruh dia syahadat, masa kamu suruh dia bersaksi tidak? Dia udah nggak percaya. Makanya Oh, maksa-maksa. ngerti tak? Kau maksa-maksa dari bawah. Kenapa itu, Ken? Kok orang-orang seperti itu sama kamu, Ken? Nggak tahu. Padahal itu udah dari cara baca pun itu udah fasih loh aku. Kan kalau biasanya kalau orang Kristen emang dari lahir orang Kristen kan pasti dari cara baca surat kan pasti ada kayak apa sih namanya terbata terus fasihnya nggak kayak gitu. Nah aku kan fasih, bahkan aku ngaji dalam apa pakai lagu juga bisa dinadain gitu. Coba saya tanya dulu, Liska Muslim? Oke, coba Liska gimana? Menurut kamu ini si Ken ini dia pura-pura jadi atau gimana? Oh, itu nggak bisa ditebak sih, karena kan agama itu kan keyakinan. Jadi kita nggak bisa tahu kalau dia itu Islam atau Kristen atau Hindu. Soalnya kan kayak aku nih, bisa aja aku baca surat kalian. Coba gini, kira-kira coba kamu tanyakan ke dia yang hanya orang Islam yang tahu itu, coba. Gini, Jangan terjeda, Liska, jangan terjeda, Liska, kamu terjeda, jangan keluar dari aplikasi. Liska, jangan keluar dari aplikasi. Nabi Muhammad, coba gini, kiblat pertama kali umat Muslim di mana? Kenapa? Kiblat pertama kali umat Muslim di mana? Kiblat pertama kali umat Muslim. Iya. Kiblat pertama kali umat Muslim kan itu apa namanya lewat dari Nabi Adam waktu itu. Nabi Adam diturunkan. Gini. Bentar, Nabi Adam kan diturunkan ke bumi itu. Karena waktu itu kan apa namanya dia juga selama berpuluh-puluh tahun itu dia terpisah sama Hawa, terus akhirnya dia bertemu di Jabal apa gitu, Sako atau apa. Pertanyaanmu nggak seperti itu harusnya, Liska. Ini loh, pertanyaanmu harusnya begini. Coba setelah saya baca ini dalam sholat, lanjutannya apa? Harusnya gitu. Kau pun agak cerdas orangnya, heran loh saya.
Coba kamu baca. Ketika ini lanjutannya apa gitu, waktu sholat, waktu gerangan takbiratul ihram gitu harusnya nanyanya. Bukan, kalau umat muslim betul-betul muslim dia itu hal yang dasar. Ibarat anak SD 1+1 sama dengan 2 pasti tahu itu. Itu dasar itu untuk umat muslim. Kiblat Harusnya tentang tata cara sholat. Misalnya nih, ketika saya sholat atau berapa rakaat, kalau subuh ini begini gitu loh. gini bang. Aku kan di mayoritas Kristen nih tinggalnya. Minoritas muslim. Gini aja lah Ken, gini Ken. Coba Ken kamu apa kira-kira Ken hal-hal coba gimana bacaan sholawat terus sambungannya apa coba Ken. Sebentar Rizka, kamu nggak ini coba Gini. Itu kan apa ya? Gini. Orang Islam sama Kristen, terus dan orang Kristen juga nggak sepenuhnya tahu tentang Kristen karena dia nggak mau belajar, dan aku pun juga itu kan soal cerita Nabi Muhammad ya. Ya. Dan kiblat itu kan emang aku pernah tahu cerita itu dibangun, itu udah ada batunya, terus makanya dibentuk Ka'bah itu sama Nabi siapa aku juga nggak tahu, dan aku juga nggak pernah baca soal cerita Nabi. Tapi kalau atas dasar aku sholat itu aku emang tahu, dan bentar aku mau ngomong, dan aku nggak munafik juga, kedua orang tuaku juga nggak terlalu taat dalam agama aku sih, agama Muslim seperti itu. Oke. Jadi kan kita kan nggak tahu kalau dia Islam atau enggak. Soalnya karena gini, kalau di tempatku ini teman-teman saya ada yang Kristen. Saya tanya syahadat tahu. Saya tanya bacaan sholat gampang, sholat. Bacaan sholat dia tahu. Bukan masa coba ruku dia tahu nggak? Ruku dia tahu. Ini kan sama-sama teman. Mana tahu Kristen coba atahiyatul awal, atahiyatul akhir. Makanya dengan teman Kristen kesini deh. Nggak semua tahu anjir. Gini. Kalian dari sekarang nggak nyambungan orangnya. Coba Anfal, kamu uji dulu dia dalam tata cara sholat Anfal. Sambung ayat aja ya, sambung ayat coba ya. Qala inni Abdullahi. Ini Muhammadiyah atau NU kan ada dua. Sambung ayat ke Muhammadiyah. Enggak, sambung ayat dalam pengertian waktu sholat Anfal. Dalam hal sholat. Iya kan sudah Al-Fatihah kan ada ayat itu. Silakan. Bentar aku mau nanya, itu kan ada dua. Kalau NU Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Tapi kalau Muhammadiyah Nah itu cuma sambung ayat aja. Sepakat ya semua. apa? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Gimana tuh Bang Iris? Enggak, itu kamu suruh nyambung ayat. Nanti kalau dia nyuruh kamu nyambung ayat bisa nggak kamu? Bisa. Oke, coba Ken, biar dia nyambungin Ken. Aku bukan penghafal Quran, jadi nggak tahu lah. Itu loh ayat yang biasa dibaca itu. Oke, Ken, gini aja Ken. Coba kamu baca doa tahiyatul awal, tahiyatul akhir, coba gimana Ken? Lanjut Ken. Oke. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas ini, udah jelas. Enggak usah lagi kemana. Gini Anwar, sebentar gini. Intinya gini, enggak usah lagi diuji. Udah sah ini dia, ini mantan muslim. Cuma dia keluar dari Islam, dia enggak percaya sama Muhammad, tapi mau jadi Kristen memang masih ditahan sama pendeta. Gini Ken, aku bukan mau ngapa-ngapain ya. Kulihat dari profilmu Ken. Saya enggak tahu ini profil aslimu. Yes, kenapa? Nah, gini Ken, aku bukan apa-apa ya. Gini, mungkin ada dilihat pendeta dari dalam dirimu yang masih banyak harus diperbaiki. Iya. Begitu Ken. Aku tak tahu ya kau hidup dalam dunia seperti apa. Cuman begini Ken, menjadi orang Kristen itu harus menjadi orang yang benar, menjadi orang yang kudus. Tidak boleh hidup cemar. Seperti itu. Aku nggak mau nganggap kamu apa. Gini Ken, kalau kau betul-betul mau jadi orang Kristen,
kau harus berubah. Seperti itu. Soalnya aku lihat dari profilmu ini, mungkin itu pula yang bikin pendeta nggak mau nerima kau di gereja. Benar? Iya, makanya Ken gini loh Ken, menjadi pengikut Yesus itu Ken banyak Ken orang latar belakang yang macam-macam latar belakangnya, dari yang latar belakangnya penyuka sesama jenis, dari banyak Ken orang macam-macam latar belakang. Tapi ketika jadi pengikut Yesus dia berubah, gitu loh Ken. Oke. Seperti itu. Makanya jadi Kristen itu bukan kayak jadi Islam Ken. Kalau di Islam baca syahadat selesai sah. Kalau di Kristen nggak bisa Ken. Nggak bisa. Nggak bisa main-main gitu loh. Karena di Kristen itu darah loh. Jadi kamu itu dibayar dengan darah yang mahal. Jadi jangan sampai itu menjadi penghinaan kepada darah itu Ken. Ini darah ini yang membayar kita ini. Gitu loh. Bukan main-main gitu loh. Seperti itu Ken. Oke. Ya saya bang itu betul. Nggak percaya kayaknya orang abang aja itu. Orang abang aja. Yang Ken itu teman abang. Sulit itu. Kau nggak menerima kenyataan ini siapanya. Teman saya yang Kristen itu bisa azan bang. Karena dia dengar terus kan. Azan bisa dia. Heran juga saya. Aku udah terbiasa kawasan kan setiap hari dia mendengar. Iya. Coba kamu bawa teman Kristen kamu ke sini di satu dia baca At-Tahiyatul awal akhir bisa nggak? Nggak bakal bisa. Teman abang ini. Intinya gini Ken. Mereka ini menolak bahwa banyak orang Islam itu yang meninggalkan Islam. Mereka ini masih masih kayak menghindari kenyataan gitu. Gitu Ken. Oke deh. Gimana Ken? Dia kan Muslim nih. Coba sebutkan arti yang mengenai membahas neraka di dalam surat Maryam. Tahu nggak artinya apa? Tanpa buka Google ya, tahu nggak? Bacaannya juga bisa nggak? Kamu hafal nggak surat Maryam? Sebentar Ken, kamu hafal Ken? Kenapa? Kamu hafal nggak? Iya, coba dia dulu kan aku mau ngetes. Oke, silakan hafal. Kamu tadi udah ngetes dia, gantian dia ngetes kamu, yuk. Yang mana? Apa? Coba bacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain sod. Itu apa? Enggak, dari awal sampai akhir. Kamu mau ngetes saya kan nggak mau masuk Kristen. Kenapa saya di Kristen? Surat Maryam. Ini di Al-Quran ada loh. Intinya sudah sebentar. Saya sendiri sudah percaya kalau Ken ini memang tadinya Islam, sudah meninggalkan Islam. Gini aja Ken, intinya hal dasar apa yang kira-kira membuat kamu itu tidak percaya kepada Islam lagi gitu loh. Ya intinya tentang keselamatan itu tadi, bahwa semua manusia ketika dia Muslim itu kan dia masuk neraka juga kan. Nah, ada cerita tentang orang sholat selama dia 60 tahun. Kalau kamu nggak percaya, buka aja di Google. Dia sholat selama 60 tahun tapi dia masih masuk neraka. Dan itu alasannya tahu nggak kamu kenapa? Itu karena itu adalah kesalahan yang tidak dia sengaja, dan itu nggak tahu selama dia hidup itu yang kesalahan yang dia tidak sengaja itu apa. Terus lalu gunanya dia sholat selama 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Itu loh. Pernah kan kamu pernah sekolah di Zaitun ya? Enggak. Enggak pernah. Tolong jangan bawa pesantren, jangan bawa ini. Aku bukan Muslim yang fanatik. Oh gitu ya. Sepertinya kamu terpengaruh Pak Saifuddin itu. Mirip. Astagfirullahaladzim. Enggak. Mirip apa? Kamu aja nggak bisa. Coba kamu jawab kenapa itu. Kamu tahu nggak kenapa itu? Enggak, saya punya pemahaman kamu itu. Aku bukan terpengaruh. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terpengaruh. Kamu nggak paham Islam berarti. Kalau memang Adalah urusan nggak paham Islam itu subjektif lah, intinya si Ken ini sekarang udah meninggalkan Islam lah. Udah intinya begitu. kalau yang meninggalkan Islam itu rata-rata Bang Edi itu memang orang-orang yang ya nggak paham, yang lemah, yang bodoh rata-rata. Kalau yang pinter-pinter itu kayak Don Ditan, kayak siapa itu
Oke lah. Kamu nggak nyambung tadi yang dibahas dari awal apa juga kamu nggak tahu. Tadi ini ada 2 orang, salah satunya adalah si Ken ini dan B31 tadi sudah mengakui kalau Muhammad itu ilah. Nih, ini tadi tema kita. Sudah diakuinya. Gitu loh. Apa mau bahas lagi? Lanjut. Anfal. Udah, saya mau sholat dulu. Lari yo kan? Ketahuan. Oke, hanya itu Ken. Iya udah itu aja. Oke lah, pesan saya sama kamu Ken, kalau memang kamu benar-benar mau masuk Kristen seperti itu tadi Ken ya. Masuk Kristen itu artinya ikut Yesus, artinya meninggalkan hidup lama kamu, lalu kamu masuk menjadi jemaah Tuhan, di mana hidup kamu itu harus baru, seperti itu Ken. Amin, terima kasih. Oke, gitu Ken ya, kuturunkan ya. Iya, makasih. Oke, sama-sama Ken. Ya teman-teman ya, aku lihat dari profilnya kayaknya agak-agak lain gitu loh. Teman-teman tahu kan yang saya maksudkan, kalau kita ngomong itu nanti kena ban kita. Nah, teman-teman banyak kayak gitu, kesaksian seperti itu banyak. Dia tadinya itu kaum kayak seperti itu kan, pelangi-pelangi gitu kan, terus dia berubah hidupnya mengikuti Yesus seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi saya tahu kenapa alasan Pak Pendeta itu belum menerima kamu mau dibaptis itu karena mungkin seperti itu, ya kan ya? Seperti itu teman-teman. Oke, silakan Muslim yang lain, yuk. Elfrida Muslim? Halo? Elfrida? Ya, halo. Muslim? Dulunya. Waduh, makin banyak lagi nih. Gimana, ini keluar juga dari Islam? Iya, udah lama sih. Udah lama. Gimana ceritanya kok keluar dari Islam? Ini kok ngomong-ngomong eko ini, adakah ada ini di belakang atau bagaimana? Eko? Ya, Ada rekaman kah? Enggak ada, ya ada apa ya? Kasih Coba suaranya dikecilin. gitu. Ya, coba dikecilin dulu. Ya, gimana kok ceritanya keluar dari Islam? Tadinya gimana? Coba cerita dulu. Ya, karena Yesus kan adalah juru selamat kan, tidak ada yang lain gitu loh. Iya, maksud saya kenapa kok ini saya konfirmasi dulu, saya nggak mau orang ngaku-ngaku. Betulkah tadinya mantan Muslim? Ya, Sudah berapa lama yang lalu? udah lama sih, 2001 lah. 2001. Udah lama. Lahirnya Islam. Ya, lahirnya Putus-putus lu suaramu. lahirnya Halo? Islam. Lahir Islam, Ya, kemudian halo. meninggalkan Islam. Ya. Coba. Teman-teman gimana? Percayakah dia? Kalau tahun 2000 berarti udah lama banget ya? Udah lama banget itu loh. Coba Arika. Selamat sore. Arika Muslim? Ya, selamat sore. Arika Muslim? Ibu saya mantan Muslim, saya Kristen. Mungkin saya punya berbagi cerita sedikit kalau boleh. Oh, silakan Bang. Iya, dulu ibu saya seorang Muslim keras. Beliau almarhum secara rumah, tapi beliau dulu sudah haji. Ya, kakek nenek saya juga haji juga, orang Palembang. Lalu beliau pindah ke agama Kristen bukan karena pernikahan. Setelah menikah dengan ayah saya sekian tahun, belasan tahun, baru pindah ke Kristen. Saya tanya, waktu saya udah besar, saya tanya, Bu, kenapa pindah ke Kristen? Ibu saya bilang alasannya cuma satu, sederhana. Kita orang manusia, kita pacaran aja, pacar kita direbut orang, kita akan ngamuk, marah. Bagaimana bisa kita kawin boleh diizinkan sampai 4?
Jadi dari situ dari pemikirannya makanya dia memilih pindah untuk agama Kristen. Itu saja cuma berbagi cerita. Maaf kalau salah konteks. Oke. Terima kasih. Hanya itu Bang ya. Oke, saya turunkan Bang ya. Oke. Oke, Elfrida, hanya menyampaikan itu saja Elfrida. Elfrida hanya menyampaikan itu atau ada pesan lagi mau disampaikan? Ya, itu kalau di Yohanes 14 ayat 16 kan di situ akulah jalan kebenaran gitulah. Dan bukan saja kebenaran tapi kehidupan kan gitu yang Yesus janjikan. Dan Yesus juga berkata di situ, jangan gelisah, aku menyediakan tempat bagimu. Mana ada utusan atau rasul yang bisa mengatakan itu dan mengajar. Jadi jangan kita berangan-angan ya menyatakan aku mau masuk surga itu cuma angan-angan, tetapi memang Yesus sudah kita sudah menyediakan tempat bagi kita kan. Baik, saya sudah sampaikan. Dan Yesus menjamin itu. Oke, terima kasih Elfrida, saya turunkan Elfrida ya. Oke. Jadi kalau satu ini masuk ini, cuman saya nggak mau teman-teman, saya tidak mau dikatakan bahwa itu memang udah Kristen terus begini-begini. Makanya saya setiap ada orang yang begitu saya harus konfirmasi dengan Islam gitu. Tuh kan masih kan dibilang mau nyamar ya kan. Kalian saya tes loh siang tadi. Memang si Elfrida belum saya tes, tapi ya kalian sendiri lah yang ini. Belum si Bara yang muslim Bang. Bona? Halo Bona. Teman-teman kalau mau naik siaga ya teman-teman ya, siaga supaya seketika saya sapa sudah langsung ngomong gitu, jangan saya sapa diam saja. Selamat pagi, sentot muslim Bang? Muslim Bang, alhamdulillah. Ya, gimana sudah nyimak dari tadi atau bagaimana? Oh, iya Bang, saya udah nyimak dari tadi. Gini Bang, yang Ken itu tuh saya kurang percaya ya. Kalau dia itu mantan muslim. Yang bikin saya nggak percaya tuh yang pertama, dia nggak bisa on cam. Dia pakai akun-akun abal-abal. Yang pertama. Coba gini bang, sebentar bang, abang muslim? Muslim. Oke, kalau anda tidak bisa on cam berarti saya ragukan keislaman anda ya. Oh, nggak apa-apa Bang, saya nggak tahu. Silakan on cam. Saya mantan. Sebentar, gini. Silakan on cam dulu bapak anda Islam. Sebentar, kalau anda Islam anda on cam dulu coba. Saya nggak bisa on cam Bang ya. Dengan standar yang sama, berarti anda ngaku-ngaku. Ngaku ini nggak bisa on cam buktinya. Buktinya anda nggak bisa on cam. Iya, anda nggak bisa on cam berarti anda bukan ini ngaku-ngaku. Udah anda di bawah saja ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku atau tidak ngaku-ngaku itu tidak ditentukan dari dia bisa on cam atau tidak. Seenggaknya kebiasaan dia dalam Islam itu masih bisa diulangi dia sama tadi. Begitu lancarnya dia tadi membaca itu. Kok kamu masih aja mengelak, mengingkari kenyataan? Sungguh kamu orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu itu orang-orang yang super nekat. Udah dibuktikan tadi kamu baru datang masalah aja. Sultan, ketika bukti-bukti bagaimana dia membacakan dengan lancar, doa ini lancar, nggak usah lagi kau ragukan sudah. Gimana sekarang? Aku mau ngomong sama si Ken tadi, kau tendang. Gak kayak gitu kan? Udah nggak ada si Kennya. Kennya sudah nggak ada. Nggak ada lah. Dalam Islam tuh, aku cuma kasih tahu dalam Islam tuh, mau masuk Kristen pun tak masalah sebenarnya. Iya, ini tak masalah gimana? Menurut Islam, orang yang keluar dari Islam harus diapain? Bunuh lah. Iya, kok kau bilang apa-apa? Terus kau bilang apa-apa? Gimana ceritanya?
Dengar kau, bukan Allah yang butuh kita yang butuh Allah. Itu maksudku tuh. Jadi jangan oten-oten yang Kristen, yang oten-oten itu pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk Kristen, dari Islam pindah ke Kristen, begitu ditanya pun tak bisa jawab. Disuruh sadat pun tak mau, kan belum masuk, masih OTW. Tadi pun disuruh Samuaya dia tak mau, tak bisa. Tapi yang membangun Ka'bah pun dia tak tahu. Saya tak tahu lah yang membangun Ka'bah Nabi siapa. Itu pelajaran mendasar, Dis. Kalau masalah ayat-ayat, kau pun tahu kau pun banyak hafal Quran. Kristen kan? Kau hafal ayat banyak. Sama lah Udah Sultan, kau mengingkari kenyataan aja udah. Intinya ada orang Islam keluar dari Islam, kau tutup mata, udah itu aja intinya. Intinya tuh Allah tidak butuh dia yang butuh Allah. Oke, silakan lanjut. Mungkin Bu Lina ada mau disampaikan. Ya, thank you bro. Shalom, selamat siang teman-teman sebangsa sebangsa. Iya, thank you Sultan. Selamat siang. Teman-teman, ini intermezzo sekaligus remind ya buat semua. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 29 ayat 1 dan 2 itu jelas. Ini ditujukan kepada Sultan dan kawan-kawannya bahwa negara itu menjamin kebebasan. Jadi kalau ada orang seperti Ken tadi, negara menjamin. Kalau negara sudah menjamin, tidak perlu dipusingkan, tidak perlu diragukan, tidak perlu dikejar, tidak perlu dituduh-tuduh. Ya makanya aku bilang tak masalah. Sebentar Bang Sultan, sebentar. Last one. Satu lagi yang terakhir, yang teman-teman muslim harus tahu, ada ayat yang mengatakan, bahasa Arabnya silakan kamu ambil, bahasa Indonesianya saya sampaikan, bahwa Allah itu maha membulak-balikan hati. Jadi kalau Allah itu yang membuat si Ken keluar dari Islam atau masuk dalam Islam, siapa seorang sultan masih meragukan atau menanyakan. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga terakhir, sebenar-benar terakhir, seperti Ken dan yang lain-lain, tadi malam juga di ruangan saya ada beberapa muslim yang mungkin limpahan atau muntahan dari ruangan-ruangan seperti ini yang mengakomodir orang untuk mengenal kebenaran. Yang membutuhkan Alkitab bisa hubungi kami, hubungi saya free supaya kalian dari bukunya langsung. Jualan kau ini. Ambil keuntungan kau di sini nih. Tidak ambil keuntungan karena free. Itu free, tidak berbayar. Jualan kau di sini. Orang dapat di situ lah kau nggak bisa kau ini. Bro, ini cuma 3 poin itu. Weh Bang Sultan, adab-adab, jangan suka motong orang. Iya, maksudnya jualan. Kau jualan di sini, nggak ada kalau jualan. jualan ada harganya, itu tidak ada harganya, for free buat yang ingin belajar. Nggak ada promosi di sini. Ih, takut orang baca kitab ya. Bukan baca kitab, Lina. Gini Lina, aku jelasin ya satu pertama. Beradis cuma itu satu, kamu nggak usah ganggu orang, itu negara menjamin Sultan, kau paham. Dua, aku jelaskan Lina. Allahmu sendiri yang membolak-balikan hati dia. 3, saya mengakomodir teman-teman non Kristen yang ingin belajar kebenaran dari sumber yang benar, yaitu kitab suci. Saya kasih for free karena itu salah satu bentuk layanan ruangan-ruangan seperti Edis, saya dan lain-lain. Oke teman-teman, lanjut Bu Edis. Bentar, Lina, dulu Lina. Enggak, sebentar, karena biar forumnya jadi enggak seperti Islam dikroyok 2 gitu. Hanya itu Bu Lina yang disampaikan. Cukup itu aja, nggak apa-apa. Oke, berarti aku turunkan dulu ya. Siap. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Ya teman-teman ya, silakan yang muslim ya. Silakan yang muslim datang lagi. Biar saya 1 lawan 2 lah. Des, aku jawab dulu. Saya nggak mau sanu ini. Des. Apa gimana? Yang pertama tadi pemaksaan itu tidak ada kami memaksa, makanya aku bilang tadi. Memaksa gimana? Syarif dengar, di tempat ini udah berapa muslim yang diancam bahwa awas kamu katanya, coba kamu dengar. Sampai ngeri kejang-kejang loh. Jangan salah kamu Sultan. Dalam Islam itu naik ke Habib, tidak ada. Salah. Tadi kan saya tanya benar. Apa hukumnya orang yang murtad dari Islam? Kau dengan lugu panjang itu. Apa hukumnya orang yang murtad dari Islam? Ya kalau mau muter-muter aja. Barusan tadi kau bilang apa hukumnya? Apa? Dibunuh? Kalau dalam Islam itu kan dibunuh hukumnya. Dibunuh. Makanya kau jangan coba-coba.
berarti basi itu. Ayat itu berarti basi. Udah basi. Udah enggak berlaku. Enggak pakai konteks itu ayatnya. Tapi sama Udah, saudara. Kamu masih bawa ya, Harry Muslim. Ya, asli. Gimana? Gimana, Pak? Ya, apa hukumnya kalau keluar dari Islam? Hukum bagi siapa itu? Bagi seorang Islam yang keluar meninggalkan Islam, apa hukumnya? Dijuluki murtad. Iya, dihukum apa dia? Dihukum secara hukum Islamnya. Iya, Maksudnya, diapain? dia diperangi. Iya, dibunuh nggak? Ya waktu zaman dulu diperangi, dibunuh. Iya, gitu loh. Makanya si Ustadz Syarif Ubaidillah diancam, Pak Reza diancam, ya kan? Yang dari Malaysia juga ada juga. Nah, intinya begini loh. Intinya seandainya itu, ya, di Timur Tengah ini terutama, seandainya itu tidak ada, itu orang udah berbondong-bondong meninggalkan Islam, gitu loh. Karena takut itu tadi, takut dibunuh, makanya dia masih pelan-pelan gitu loh. Itu kan persoalan masuk Islam, keluar Islam kan itu hidayah itu. Hidayah gimana? Kalau masuk hidayah, kalau keluar nanti apa? Itu kan dapat kesesatan dari kamu, Dis. Kesesatan gimana? Justru di sini saya memberitakan kebenaran. Nah, dari kemarin itu, aduh, saya disuguhi Pak Reja, sekarang disuguhi siapa? Si Ken. Aduh, bagi teman-teman yang Muslim jangan benar percaya sama akun ini lah. Ini abal-abal. Abal gimana? Ini asli, ini akun saya ini asli kok, abal-abal gimana? Ya, Edis. Halo, Edis. Saya mau bikin akun Rukia yang tadi masuk. Oke. Oh, ini kamu Rukia Jin. Terima kasih. Oh. Oke, kembali ke tema Rukia. Mana dia pergi? Aduh. Nekat kamu itu. Tadi kamu sudah mengakui tadi, bahkan sudah ada tadi satu yang mengakui, B3 siapa tadi, HL itu mengakui bahwasanya Muhammad itu ilahnya. Mana? Ta'asyahi Muslim, Bang. Ta'asyahi Muslim, Bang. Muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi, Bang. Sedikit, Bang, tapi karena pindah-pindah kan temanya satu ini satu itu. Iya, kembali ke tema ini aja, Bang. Buktikan Muhammad bukan ilah. Ilah. Muhammad ilah. Oke. Enggak, maksudnya kan yang dipertanyakan ilahnya kan. Gini. Ya. Abang tahu nggak ilah itu apa? Ilah dalam KBBI itu namanya dipersembah atau disembah, ini persembahan. Oke, menurut Al-Quran hawa nafsu itu ada nggak orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Di dalam Al-Quran ya ada. Ada. Oke, kenapa kok dikatakan dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Oke, kita bagi dua dulu ini, Bang. Karena yang dimaksud di situ itu bukan orang Islam. Itu orang di luar Islam. Iya, Bang. Aduh, ini nggak nyambungan orangnya. Bang, saya nggak bilang itu orang Islam. Yang saya katakan ada orang-orang tertentu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ada, Bang. Jadi ilah itu bisa apa saja. Bisa dia uang, bisa dia hawa nafsu, bisa dia bulan, bisa dia jabatan, betul? Betul. Nah, makanya begini, dalam keadaan seperti apa itu sehingga disebut dia itu menjadi ilah? Saat dia menghambakan dirinya. Ya. Artinya begini, contohnya begini nih. Ya. Ada seseorang nih, dia patuh, taat kepada hawa nafsunya. Pokoknya apapun hawa nafsunya suruhkan, gerakkan, diikutinya, betul? Berarti itu jadi ilahnya, betul? Tapi di sini ada ininya, Bang. Kalau enggak, betul atau salah? Kalau salah biar kau bantah, betul atau salah? Kalau kita harusnya secara ininya betul, secara umum. Betul. Nah, berarti gini. Berarti kalau saya nih, taruhlah di depan itu ada Udin. Nah, Udin ini
Apapun yang dia omong saya harus turut. Saya disuruh perang, saya harus perang. Kamu perang sampai mati di medan perang, saya ikut. Saya masuk jurang, saya masuk jurang. Saya harus jilat kakinya, saya jilat. Saya harus matiin orang, saya harus matiin orang. Pokoknya apapun yang dibilang dia, saya harus patuh. Dia harus saya utamakan, harus saya cintai, ya kan? Harus saya dahulukan. Nah, menurut kamu saya sudah membuat dia jadi ilah saya nggak? Kalau jadi gini, kan ada ilah. Jangan kau berbelit. Menurut kamu, menurut kriteria yang ini, dengar, menurut kriteria yang kita pakai, berarti saya sudah membuat dia jadi ilah saya nggak? Saat Anda berat memang jawabnya. Berat, jawabnya berat. Tidak, yang dimaksud itu perintahnya dia, berarti dia ilah. Saya tanya sama kamu, ketika saya berbuat seperti itu sama dia, berarti saya sudah mengangkat dia jadi ilah saya nggak? Iya, ilahnya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Terakhir, biar kau sadar. Oke, kasih Kau pertanyaan. berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kau berbuat nggak demikian kepada Muhammad? Coba. Oh, tidak. Oke, saya tanya sama kamu. Dengar. Saya tanya sama kamu. Gimana? Dengar. Kalau Muhammad menyuruh kamu, harus kau laksanakan nggak? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah. Kalau Muhammad nyuruh kamu A, B, C, D, harus kau ikuti nggak? Jadi persoalan. Harus kau ikuti nggak? Ya, ikuti karena itu pasti berasal dari. Harus kau ikuti. Oke, kau harus mencintai Muhammad nggak? Kau harus mencintai Muhammad nggak? Ya iyalah. Harus kau utamakan nggak Muhammad itu? Gimana? Harus kau utamakan nggak Muhammad itu? Iya, karena dia. Iya, makanya saya bilang seluruh kriteria yang saya katakan saya menuhankan seseorang itu kau lakukan kepada Muhammad. Nah, ini yang abang bingung di sini. Ya, kau bingung begini gimana? Yang masalahnya yang nggak sadar itu kamu nggak sadar kalau kau sudah mengilahkan Muhammad. Kan dari tadi saya berdiri menurut statement Anda kan. Nah, sekarang saya mengeluarkan statement dari diri saya sendiri. Boleh nggak? Silakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dikatakan oleh Muhammad pasti bersumber dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan satu sumber hukum atau dalil buat kami agama Islam untuk bertindak dari mulai hadis sama Al-Qur'an. Bener nggak? Baik, saya tes. Kita tes. Oke. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi menurut Al-Quran kamu suruh mengatakan yang benar nggak? Iya benar. Oke, sedangkan di dalam hadis Muhammad berkata kau boleh berdusta dalam 3 perkara. Nah sekarang saya tanya sama kamu, yang mana yang kamu taati? Gini bang. Yang mana yang harus kamu taati? Yang mana? Gini bang, karena kalau Yang mana yang harus kamu taati? Yang mana? Bang, Anda bicara tentang Muslim. Sekarang saya beri kasih. Dengar, kau tadi bilang, Ya. Muhammad ketika memerintah itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Kau jangan berisik, coba, bisa nggak kau tenang? Oke, terus? Nah, ketika kau katakan begitu, seandainya itu benar, maka yang kau taati itu adalah Allah. Muhammad hanya menyampaikan pesan. Artinya yang kau taati sebenarnya itu bukan Muhammadnya, tapi Allah, betul? Iya, benar. Nah, tapi prakteknya dusta. Kau lebih mentaati Muhammad. Contoh. Kau berisik banget, ku tendang di sini. Kenapa kau sengaja berisik-berisikin itu buat apa? Ya, apa ini memang lagi dikesan. Iya, bisa nggak kau nggak berisik dulu? Ya gimana mau masjid bang? Ya udah, sok.